Sword of Coming, episode 429. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kapal lacuan itu perlahan berlabuh, dan ukurannya begitu megah sehingga Fan Yan, Yuan, Lu Caisang, dan yang lainnya yang berdiri di dermaga hanya bisa mendongak untuk memandanginya. Di haluan kapal, Guken melompat turun dari pagar pembatas dan kakak senior Tian Hujun dengan spontan menghampirinya untuk membantunya menepuk-nepuk jubah resminya yang berwarna hijau tua. Guken meliriknya dan berkata, "Anda tidak perlu turun hari ini." Wajah Tian Hujun dipenuhi kekhawatiran saat dia berkata, rupanya para pembunuh yang bersembunyi di kota air kolam adalah kultivator pedang dari Kekaisaran Merah Bercahaya, jadi kita jelas tidak bisa meremehkan mereka. Dengan kehadiranku, Guken tersenyum dan menyela, kau sama sekali tidak akan berguna. Atau mungkin kakak senior bersedia mati untukku jika aku benar-benar menghadapi bahaya yang mengancam jiwa. Karena kau jelas tidak akan melakukannya, jangan mencoba menjilatku dalam hal ini. Apa kau pikir aku bodoh? Ambil contoh, tindakanmu merapikan lipatan pada pakaian resmiku sekarang. Kau bertindak dengan sukarela dan sesuai kemampuanmu, dan aku juga sangat menikmatinya. Bagus sekali, bukan? Ada sedikit rasa putus asa di mata Tian Hujun saat dia mengalah kepada Guken. Qin Jue dan Cao Ze saling tersenyum. Mereka jelas tidak bisa memperlakukan adik Guken seperti anak kecil. Tuan mereka, penguasa sejati Liu Zimao yang memutus sungai, pernah bercanda di sebuah jamuan perayaan bahwa hanya Guken yang paling mampu mendapatkan warisan sejatinya. Setelah itu, Liu Zimao menatap sekeliling aula perjamuan dengan ekspresi menyeramkan dan langsung mengumumkan bahwa hanya Guken yang bisa menjadi penguasa Pulau Qian Gorge di masa depan. Tidak ada orang lain yang diizinkan untuk bersaing dengannya. Jika tidak, Guken tidak perlu melakukan apapun, dan dia akan langsung menyingkirkan para penantang sendiri. Terlebih lagi, dia pasti tidak akan menyia-nyiakan mayat para penantang. Saat itu, Guken sedang bermalas-malasan berbaring di atas kursi yang sangat besar dan lebar, dengan kakinya bertumpu di punggung kursi yang disebut ikan lele, yang telah menampakkan wujud aslinya dan menjadi jauh lebih ramping dari sebelumnya. Dia tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Liu Zimao, lalu mengangkat cangkir jus buah manisnya dan berseru, "Tuan, mari kita lanjutkan minum." Pada akhirnya, satu-satunya orang yang turun dari lacuan adalah Guken, kakak-kakaknya Qin Jue dan Cao Ze, serta dua wanita berkerah terbuka yang mengenakan topi berjilbab untuk menyembunyikan penampilan mereka. Para wanita berkerah terbuka itu ramping dan menawan. Tuan muda Fan Yan dari kota air kolam tampak mengesankan di permukaan, namun sebenarnya tidak berguna dalam kenyataan. Ia tinggi dan tegap, dan juga tampak sangat tampan. Ia dengan cepat berjalan menghampiri Guken dan yang lainnya, menangkupkan tinjunya sambil membungkuk dan berkata dengan senyum menjilat, "Kakakku, bukankah kau mengeluh tentang kepiting yang terlalu merepotkan untuk dimakan terakhir kali? Adikmu telah memikirkannya dengan matang kali ini, dan aku secara khusus memilihkan untuk kakak." Senyum main-main muncul di wajah Fan Yan saat dia menggambar 2,5 bola besar di depan dadanya dan melanjutkan. Seorang wanita muda seperti itu. Namun, izinkan saya mengatakan ini terlebih dahulu. Jika kakakku tidak menyukainya, maka kita akan menyuruhnya mengambil daging kepiting untuk kita. Namun, jika kakakku menyukainya dan membawanya kembali ke Pulau Ngarai Biru sebagai pelayan, maka ingatlah untuk menganggap ini sebagai jasa untukku. Kakakku mungkin tidak tahu, tetapi butuh banyak usaha untuk membawanya dari negara Sikat Batu ke kota air kolam. Aku menghabiskan sejumlah besar koin abadi. Guken tersenyum dengan mata menyipit dan berkata, tidak mungkin nona muda yang memiliki kesempatan untuk lebih dekat denganku ini sudah digantikan oleh orang lain, kan? Mungkin dia musuh bebuyutanku yang dengan hati-hati merencanakan pembunuhan terhadapku. Fan Yan terkejut, dan dia bergumam, lalu apa yang harus kulakukan? Apakah aku telah menghabiskan semua koin abadi milikku? Senyum puas terpancar di wajah Yuan. Sebelum Guken tiba di Pulau Ngarai Xian, Lu Caisang adalah si iblis kecil yang sebelumnya menebar kekacauan di seluruh danau gulir bambu. Lu Caisang benar-benar meremehkan Fan Yan yang bodoh, tetapi dia tentu saja senang berkenalan dengan orang bodoh yang rela menghabiskan sejumlah besar koin abadi.
Bahkan, Fan Yan adalah seseorang yang akan sangat marah jika dia tidak diizinkan untuk menghamburkan uangnya. Semua penguasa pulau di Danau Gulir Bambu membutuhkan orang kaya yang lebih senang menghabiskan uang daripada menghasilkan uang, dan ini belum termasuk fakta bahwa kota air kolam adalah kota terbesar ketiga di Danau Gulir Bambu. Kota itu benar-benar berlimpah uang. Lu Caisang adalah seorang pemuda ramping dan lembut yang mengenakan jubah putih salju. Huang He pernah bercanda bahwa jika pemuda tampan itu sedikit berdandan, dia pasti akan memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dayang Guken. Tentu saja, dia perlu memiliki 2 sanggul besar di depan dadanya terlebih dahulu. Lu Caisang diliputi amarah dan langsung menyerang, membunuh seorang Grandmaster bela diri yang telah maju untuk melindungi Huang He dengan nyawanya. Namun, Guken akhirnya membujuknya untuk mundur. Meskipun demikian, jelas sekali bahwa hubungan antara Lu Caisang dan Huang He, putra tunggal jenderal besar negara Kuas Batu, telah hancur total. Huang He merasa sangat menyesal setelah kejadian itu, dan dia telah mencoba berbagai cara untuk memperbaiki hubungan di antara mereka. Namun, Lu Caisang tidak memberinya kesempatan. Lu Caisang berkata kepada Guken dengan suara lembut dan halus, "Tenanglah, Chan Chan, aku sudah menilai situasinya, dan lawan kita hanyalah seorang kultivator tingkat 5 bawah. Dia cukup cantik, dan sangat terkenal di negara Kuas Batu. Dibandingkan dengannya, para wanita yang kau kumpulkan di halaman besar di Pulau Ngarai Biru tidak lebih dari wanita-wanita kasar yang mengotori mata kita." Guken mengangkat satu kaki dan menendang Lu Caisang dengan ringan, sambil bercanda memarahi, "Kau bodoh sekali. Kenapa kau memberitahuku sebelumnya? Sekarang aku tidak akan terkejut lagi." Lu Caisang memutar bola matanya ke arah Guken, dan secara mengejutkan ada sedikit rayuan dalam ekspresinya. Qin Jue dan Cao Ze merasa ini sangat aneh, namun mereka tidak berani menunjukkan perasaan mereka di wajah mereka. Meskipun mereka semua adalah anggota 10 pahlawan Danau Gulungan Bambu, setiap orang perlu menyadari siapa yang benar-benar kuat dan berpengaruh di antara 9 anggota saat ini. Misalnya, Huang He pernah salah menilai, keliru mengira bahwa Lu Caisang adalah saudara baiknya yang dapat ia percayai tanpa syarat dan ajak bercanda. Namun, ia langsung mendapat teguran keras. Konon, awalnya ia mengeluh tentang perlakuan tidak adil setelah kembali ke kediaman jenderal besar, tetapi akhirnya ia malah ditegur keras oleh ayahnya. Yuan Yuan, tuan muda Pulau Oriole yang oleh orang tuanya dijuluki Roundi, melihat sekeliling dan bertanya dengan ekspresi bingung, "Guken, di mana ikan lele besarmu? Apakah ia tidak akan ikut turun bersama kita? Kita sudah berjalan-jalan di jalanan kota air kolam tahun lalu, jadi kita tahu bahwa jalanan itu cukup lebar untuk dilewati ikan lele besarmu." Guken meletakkan tangannya di dalam lengan baju seragam resminya, tersenyum dengan mata menyipit sambil menjawab, "Ikan lele kecil itu akan tetap di danau kali ini dan tidak akan pergi ke kota air kolam untuk bersenang-senang bersama kita. Ia perlu berenang dan minum lebih banyak air sekarang, terutama karena ia memakan terlalu banyak penyempurna Qi tahun lalu." Ia juga langsung menyerap esensi keberuntungan air dari 2 pulau besar yang telah terkumpul selama beberapa ratus tahun tanpa berpikir, jadi ia sering berkultivasi dalam pengasingan di dasar danau selama setahun terakhir. "Izinkan saya memberitahu kalian kabar baik. Saya hanya berbagi rahasia ini dengan kalian karena kita semua bersaudara, jadi ingat jangan beritahu siapapun. Ikan lele kecil ini akan segera menjadi kultivator tingkat Naschen yang sah. Pada saat itu, bahkan guru saya, penguasa sejati pemutus sungai, tidak akan mampu menandingi ikan lele kecil saya. Mehaem, mungkin hanya lelaki tua yang telah menghilang dari Pulau Istana Willow selama bertahun-tahun yang berhak bertarung dengan ikan lele kecil saya. Kakakku, kau berjanji padaku bahwa kau akan mengizinkanku mengelus kepala ikan lele besar itu jika kau menjadi hari bahagia. Dengan begitu, aku bisa berkeliling dan membual kepada semua orang. Apakah janji ini masih berlaku?" tanya Fan Yan dengan ekspresi bingung. Guken sedikit mengangkat kepalanya, menatap si dungu itu dan berpikir bahwa memang ada orang-orang idiot sejati di dunia ini yang tidak hanya menyembunyikan kekuatan mereka dan menunggu waktu yang tepat. Mereka benar-benar bodoh, dan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan apakah mereka kaya atau miskin, atau apakah orang tua mereka cerdas atau tidak. Guken tersenyum tipis dan menjawab, "Mengapa itu tidak akan dihitung? Sejak kapan aku pernah mengingkari janjiku?" Fan Yan tersenyum lebar dan menarik kegembiraan.
Namun, Guken langsung menendangnya di selangkangan dan berkomentar, adikmu di bawah sana kecil sekali. Kau tumbuh besar selama ini sia-sia. Fan Yan terjatuh dan memegang selangkangannya kesakitan. Tanpa marah ia memohon, tolong jangan seperti ini, kakakku. Orang tuaku sangat lunak dalam segala hal kecuali soal meneruskan garis keturunan keluarga. Aku jelas tidak bisa main-main dengan ini. Kakak mengajariku konsep baru terakhir kali, mengatakan bahwa pahlawan dan kultivator gagah berani yang tidak mencari kesendirian di usia tua akan terlalu malu untuk menyapa orang lain dan berkeliling dunia kultivasi. Aku mengulangi ini kepada ibuku, namun dia marah dan mengejarku untuk memukuliku cukup lama. Dia tidak memukulku keras, dan sama sekali tidak sakit, tetapi aku mulai merasa sedikit bersalah ketika melihat kelopak matanya memerah. Guken berjinjit dan menepuk kepala Fan Yan, sambil berkata, konon katanya keberuntungan berpihak pada orang bodoh, jadi kau pasti akan punya banyak anak idiot dengan calon istrimu yang belum lahir. Fan Yan menyeringai gembira. Guken memutar matanya. Si idiot ini tidak bisa membedakan antara pujian dan hinaan, juga tidak bisa membedakan antara orang baik dan orang jahat. Semua orang bisa melihat bahwa Fan Yan yang bodoh pasti akan tertipu dan dimanfaatkan oleh orang lain jika dia benar-benar meninggalkan perlindungan dan pengawasan orang tuanya. Namun, Guken sangat lunak terhadap Fan Yan, tidak berlebihan meskipun dia menipu si idiot itu dengan sejumlah uang. Terlebih lagi, dia juga tidak membiarkan orang lain terlalu menindas Fan Yan. Ada kilauan cerah di mata Lu Caisang, dan dia tampak lebih gembira daripada Guken saat berseru, ini berita bagus. Chan-chan, kau dan aku bisa minum beberapa gelas anggur gagak lagi di jamuan makan nanti. Yuan memiliki wajah bulat dan tembem, dan dia adalah yang paling polos di antara beberapa saudara yang disebut-sebut itu. Dia selalu tersenyum, dan dia tidak pernah marah meskipun orang lain menggodanya. Namun, Yuan benar-benar terkejut ketika mendengar berita mengejutkan dan penting tentang ikan lele kecil itu, ekspresinya membeku sesaat sebelum kembali normal. Dia mendecakkan lidah karena heran dan berkomentar, berkat hubungan kita dengan Guken, bukankah kita yang sedikit ini perlu berjalan dengan angkuh dan menunjukkan kekuasaan kita saat berkeliling danau gulungan bambu di masa depan? Hanya itu yang sesuai dengan status kita. Guken tersenyum dan berkata kepada Fan Yan, kau, Caisang, dan Roundi bisa mengantar kedua kakakku ke restoran tempat kita makan kepiting dulu. Aku perlu mampir sebentar untuk membeli beberapa barang. Fan Yan menjadi sangat marah, dan dia dengan terkejut menatap Guken sambil mendengus, membeli beberapa barang. Membeli, kakakku, apakah kau meremehkan aku, adikmu, dari lubuk hatimu? Jika kakakku menyukai sesuatu di kota Pondwater, apakah perlu mengeluarkan uang untuk membelinya? Guken melompat dan menamparkan Fan Yan di wajah, sambil memarahi, siapa yang bilang aku harus mengeluarkan uang untuk membeli barang? Lagi pula, seberapa buruk kedengarannya jika aku dituduh mencuri? Meskipun Fan Yan ditampar, senyum menawan tetap terpancar di wajahnya sambil memegang pipinya dan mengangkat ibu jarinya, memuji, kakakku memang orang yang beradab. Guken melambaikan tangan dan berkata dengan acuh tak acuh, pergi sana, jangan menghalangi aku menikmati pemandangan di sini. Bagaimana aku bisa bersenang-senang jika kalian ada di sekitar sini? Ekspresi Lu Caisang tegas saat ia menyela, tidak, danau gulungan bambu sekarang terlalu kacau, jadi aku harus menemanimu demi keselamatan. Baiklah, kau bisa mengikutiku dari belakang dan makan debu. Kau mengomeliku seperti perempuan sialan, kata Guken dengan pasrah. Lu Caisang mendengus dingin sebagai tanggapan. Mereka berpisah di dermaga, dan Fan Yan tentu saja telah menyiapkan kereta kuda mewah untuk kakaknya. Guken dan Lu Caisang berjalan menuju satu kereta, sementara kedua wanita berkerah terbuka itu berjalan menuju kereta lainnya. Di mata para kultivator pengembara di danau gulungan bambu yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, hanya ada satu kesamaan antara Guken dan Lu Caisang, yaitu mereka berdua memiliki guru yang sangat baik. Tangan Guken masih berada di dalam lengan bajunya yang berlawanan ketika dia tiba-tiba menyikut Lu Caisang yang berjalan di sampingnya, menyeringai licik dan berkata dengan suara rendah, jika kau pergi ke kampung halamanku, dan jika kau entah bagaimana kehilangan basis kultivasimu saat ini, maka aku berani mengatakan bahwa kau pasti akan membangkitkan nafsu para mesum dan pria lajang yang kebetulan lewat saat kau berjalan melalui gang-gang kecil.
Mereka akan mengejarmu dan meraba-rabamu, dan kau akan menangis dan berlari ke rumahku untuk mengetuk pintu dengan marah, berteriak, "Tidak baik, Guken, tidak baik." Beberapa pria mencoba menelanjangiku. Haha, hanya memikirkan ini saja membuatku sangat bahagia. Namun, tahukah kamu apa yang lebih lucu? Kenyataan bahwa bajingan-bajingan itu akan mengumpat dan melontarkan cacian bertubi-tubi setelah mereka menurunkan celanamu dan menemukan penis sialan. Dan tahukah kamu apa yang paling lucu? Kenyataan bahwa mereka akan menggertakkan gigi dan menguatkan hati mereka dan tetap membalikkanmu. Mereka akan menghukummu di tempat. Aduh, hahaha, aku tidak tahan lagi, perutku sakit. Guken membungkuk dan tertawa terbahak-bahak sambil berjalan. Sungguh menjijikkan. Lu Caisang meludah dengan ekspresi sedingin es. Mereka berdua masuk ke dalam kereta dan duduk, dan barulah Lu Caisang bertanya dengan suara pelan, "Mengapa kau tiba-tiba berganti pakaian seperti ini? Bukankah sebelumnya kau tidak menyukai pakaian mewah seperti ini?" Guken memejamkan matanya dan tidak menjawab. Lu Caisang ragu sejenak sebelum menjelaskan, Yuan Yuan adalah orang yang sangat cerdik dan penuh perhitungan, dan ibunya juga memiliki hubungan dekat dan pribadi dengan beberapa kultivator pedang tingkat awal dari Kekaisaran Vermilion bercahaya. Banyak orang di Danau Gulungan Bambu berpikir bahwa ini adalah rumor yang sengaja disebarkan oleh Pulau Oriole untuk menakut-nakuti semua orang, tetapi guru saya mengatakan kepada saya bahwa ini 100% benar. Di masa lalu, Ibu Yuan Yuan memang selir favorit kultivator pedang yang kuat itu. Meskipun dia tidak dapat memberinya gelar dan status yang sah, hubungan baik di antara mereka pasti masih ada. Kau harus berhati-hati, karena begitu kau membunuh Yuan Yuan yang menyimpan motif tersembunyi, itu pada dasarnya berarti kau akan menjadi target kultivator pedang tingkat Naschen. Guken tidak membuka matanya, dan sudut bibirnya melengkung ke atas saat dia menjawab, "Jangan menganggap Yuan Yuan sebagai orang yang jahat. Aku mengatakan ini demi kebaikanmu," seru Lu Caisang dengan marah. "Kau akan menanggung akibatnya jika mengabaikan fakta-fakta ini." Keluarga Yuan Yuan dipenuhi orang-orang jahat yang suka menusuk orang lain dari belakang secara diam-diam. Guken akhirnya membuka matanya dan bertanya, "Terlepas dari betapa jahatnya Yuan Yuan, bisakah dia dibandingkan denganku, Guken?" Lu Caisang segera menutup mulutnya dan tersenyum. Guken menirukan nada bicara Lu Caisang, berkata dengan suara manis dan menggoda, "Sungguh menjijikkan." Lu Caisang tiba-tiba merasa sedikit melankolis, melihat Guken yang berubah secara signifikan setiap tahunnya. Dia hanyalah seorang anak kecil, tetapi apakah ada yang berani menganggapnya seperti itu? Bahkan gurunya, salah satu dari sedikit kultivator yang bisa menyaingi penguasa sejati pemutus sungai, mengatakan bahwa Guken adalah sosok yang benar-benar aneh. Kecuali jika suatu hari dia tiba-tiba mati dan benar-benar membuktikan pernyataan yang tidak masuk akal, melakukan banyak kejahatan sama dengan mencari kematian yang pasti, suatu hari nanti, dia pasti akan tumbuh menjadi entitas yang bahkan para immortal tingkat 5 atas pun tidak akan berani memprovokasinya begitu dia memanfaatkan sepenuhnya tren besar yang tidak ada hubungannya dengan Pulau Ngarai Biru. "Guken, kapan kau akan terbuka padaku?" tanya Lu Caisang dengan suara lembut. Guken mengeluarkan satu tangannya dari lengan baju besar jubah resminya, menarik tirai kereta dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Lu Caisang, kau bahkan tidak perlu memikirkan ini. Hanya ada dua orang di dunia ini yang akan kupercayai, dan ini tidak akan berubah seumur hidupku. Aku tahu ini tidak adil bagimu, terutama karena kau adalah salah satu dari sedikit kultivator di Danau Gulungan Bambu yang benar-benar menganggapku sebagai teman. Namun, tidak ada yang bisa kulakukan tentang ini. Aku sudah mendapatkan reputasi ketika kau bertemu denganku, jadi aku tidak akan pernah bisa terbuka padamu." Mereka sudah sampai di dalam kota, dan Guken melepaskan tirai lalu melanjutkan sambil tersenyum, "Namun, yakinlah bahwa aku pasti akan membalas dendam untukmu jika suatu hari nanti seseorang memukulimu sampai mati." Lu Caisang mengerutkan bibir, lalu dia bersandar di dinding gerbong dan bertanya, "Guken, bagaimana kau bisa mencapai semua ini di usia yang begitu muda?" "Di kampung halaman saya mulai menyaksikan ibu saya berdebat dan berkelahi dengan orang lain ketika saya berusia sekitar 3 atau 4 tahun. Selain itu, saya adalah anak yang cepat belajar," jawab Guken. Lalu ia mengangkat jari dan melanjutkan, "Ketika saya sedikit lebih tua,
Saya bisa berbaring di punggung bukit dan tetap tidak bergerak selama setidaknya 2 jam meskipun matahari yang terik menyinari saya, semua itu demi menangkap ikan lele. Bahkan dia pun tidak bisa dibandingkan dengan saya dalam hal ini. Siapakah dia yang kau maksud? Tanya Lu Caisang dengan rasa ingin tahu. Guken menyipitkan matanya dan membalas, apakah kau ingin mati? Lu Caisang tidak takut pada siapapun atau apapun di danau gulungan bambu, namun secara mengejutkan ia merasakan sedikit rasa cemas saat ini. Ekspresi Guken tiba-tiba berubah lagi, dan dia terkekeh gelis sambil berkata, Yuan-Yuan kecil yang jahat itu. Akan tiba suatu hari nanti aku akan bertanya padanya dengan sedikit sindiran, apakah ibumu ingin mati? Apa yang begitu mengesankan dari memiliki kultivator pedang tingkat awal sebagai ayahnya? Jika Yuan-Yuan memprovokasiku, maka aku akan menelanjangi ibunya di depan kultivator pedang tingkat awal dan menggantungnya di haluan lacuan sambil berkeliling ke setiap pulau di danau gulungan bambu. Ekspresi kebingungan terlihat di wajah Lu Caisang. Guken sekali lagi membuka tirai, menjelaskan dengan linglung, itu dialek dari kampung halaman saya, jadi Anda jelas tidak bisa mengerti. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di lantai teratas gedung tinggi di kota Pondwater, Cui Dongshan masih duduk di dalam penghalang petir keemasan. Dia menghela napas pelan. Cui Chan sedikit menunduk sambil memandang 2 gulungan gambar di lantai, lalu berkata dengan senyum tipis, apakah kamu sangat kecewa karena bahkan secercah harapan terakhir di hatimu telah hancur? Kamu seharusnya tidak memiliki pola pikir seperti ini yang menaruh semua harapanmu pada orang lain. Cui Chan kemungkinan besar tahu bahwa Cui Dongshan tidak akan menanggapi, jadi dia terus merenung, 2 jebakan maut yang kritis ini saling terkait, prinsip-prinsip yang perlahan dipelajari Chen Pingan, dan sifat jahat yang secara alami berkembang dalam diri Guken. Anda mungkin berpikir bahwa faktor kritisnya terletak pada Guken, keliru percaya bahwa anak muda ini akan tiba-tiba sadar begitu Chen Pingan menggunakan emosi dan akal untuk menyentuh hatinya. Mengabaikan fakta bahwa prinsip dan alasan ini sulit untuk dijelaskan, Guken tidak akan mengubah sifat bawaannya meskipun hubungannya dengan Chen Pingan sangat dekat. Begitulah Guken adanya. Gang Fas tanah liat hanya sebesar itu, jadi bagaimana mungkin aku tidak menyadari tulang Guken yang luar biasa berat. Bahkan, Liu Ximao pun gagal mengangkat anak kecil itu. Cui Dongshan, apakah kau terlalu meremehkan dirimu sendiri, Cui Chan? Dan karena itu, kau berani membuat rencana jahat tanpa memahami sifat asli Guken. Orang seperti kita hanya bisa membuat satu kesalahan maksimal dan tidak lebih dari itu, apalagi mengulangi kesalahan yang sama. Namun, aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini, karena orang selalu suka berpegang pada secercah harapan kecil ketika mereka mencapai jalan buntu. Ini hanyalah sifat manusia. Sebenarnya, kita sudah mengetahui hal ini tentang Guken ketika kita masih satu orang. Aku melihatnya, jadi kau tentu saja juga melihatnya. Kau hanya menjadi bingung dan gelisah sekarang. Cui Chan menunjuk pada gulungan gambar di mana Chen Pingan diam-diam membuntuti kereta kuda dan bertanya, apakah kamu tahu di mana kamu melakukan kesalahan yang lebih besar? Cui Chan menjawab pertanyaannya sendiri, dengan mengatakan, ketika Qi Jingchun sepenuhnya berbalik melawan kita di kediaman tua di kota kecil itu dulu, dia mengatakan bahwa dia akan menyebabkan basis kultivasi kita jatuh berulang kali jika kita berani menargetkan Chen Pingan lagi dalam 60 tahun ke depan. Qi Jingchun tentu saja tidak membuat ancaman kosong, dan kau dan aku sangat menyadari fakta ini. Namun, setelah kita menjadi 2 orang, sisa jiwa muda dalam dirimu memberontak dan tidak mau mempercayai fakta ini, bukan? Akibatnya, kau berdiri di dasar sumur di penginapan itu dan hampir terbunuh oleh secercah energi pedang Chen Pingan saat ia berdiri di mulut sumur. Setelah itu, kau memilih untuk mengambil jalan ekstrim lainnya, mulai mempercayai ancaman Qi Jingchun tanpa sedikit pun keraguan. Inilah secercah harapan terakhir di danau pikiranmu yang kacau dan bingung, bukan begitu, Cui Dongshan? Sudut-sudut bibir Cui Dongshan berkedut saat ia mendengarkan analisis Cui Chan. Cui Chan tetap tenang dan terkendali saat menatap gulungan gambar itu, dan dia berkata pada dirinya sendiri, Qi Jingchun seperti hantu yang terus menghantui kita, tetapi dia benar-benar sudah mati. Kalau begitu, mengapa kita tidak mempertimbangkan masalah ini secara logis lagi? Mari kita asumsikan bahwa kemampuan bermain Go Qi Jingchun sangat luar biasa, dengan pandangan jauhnya yang begitu hebat sehingga dia sudah mampu meramalkan malapetaka di danau gulungan bambu ini. Demikianlah, Qi
Qi Jingchun memisahkan secuil jiwanya sebelum kematiannya dan menempatkannya di suatu tempat di danau gulungan bambu. Namun, pernahkah Anda mempertimbangkan hal ini sebelumnya? Seperti apakah sebenarnya Qi Jingchun itu seorang cendekiawan? Ia memiliki harapan yang sangat tinggi untuk Zhao Yao, namun ia bersedia membiarkan Zhao Yao melanjutkan perjalanannya mencari ilmu di seluruh dunia dengan damai, meskipun itu berarti Zhao Yao tidak akan lagi dapat mewarisi garis keturunan keilmuannya. Mengikuti logika ini, menurutmu bagaimana jiwa Qi Jingchun yang belum sempurna akan menanggapi situasi saat ini? Apakah dia akan bersembunyi di suatu sudut dan mengamati Chen Ping'an, hanya berharap Chen Ping'an dapat terus hidup dan menikmati kehidupan yang damai dan tanpa beban? Mungkin dia dengan tulus berharap Chen Ping'an tidak perlu memikul begitu banyak beban yang merepotkan di masa depan. Bahkan kau merasa kasihan dan sedih atas tuan barumu, jadi menurutmu apakah Qi Jingchun merasakan hal yang sama? Cui Chan terkekeh dan melanjutkan, tentu saja, aku tidak menyangkal fakta bahwa aku akan tetap waspada bahkan jika Qi Jingchun benar-benar membagi jiwanya menjadi 3 bagian saat itu. Namun sekarang, jika dia berani menunjukkan dirinya dan mengungkapkan petunjuk apapun kepadaku, maka aku tidak akan memberinya kesempatan untuk membuka mulutnya untuk berbicara. Aku tidak akan memberinya kesempatan untuk mengatakan sepatah kata pun. Cui Dongshan berbalik dan menatap Cui Chan dengan linglung, sosok dirinya yang lebih tua dan lebih dewasa. Katakan, mengapa aku harus berakhir seperti dirimu yang sekarang? Tanyanya. Cui Chan tersenyum tipis, menggeser jarinya ke arah kereta dan menjawab, apa yang kau katakan barusan. Chen Ping'an kemungkinan besar akan mengatakan hal serupa kepada Guken ketika mereka bertemu langsung, mengapa kau menjadi tipe orang yang paling kau benci dulu. Cui Chan bahkan tidak melirik Cui Dongshan dan medan petir emas yang sedikit bergetar saat ia melanjutkan perlahan, terlepas dari kenyataan bahwa kau sama sekali tidak mampu membunuhku, jebakan maut ini akan tetap menjadi jebakan maut bahkan jika kau berhasil membunuhku. Ini tidak dapat diubah seperti tren besar dunia. Jadi, mengapa kau tidak duduk di sini dengan patuh dan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya selagi aku masih punya waktu dan belum kembali ke Kekaisaran Li Agung? Cui Dongshan, kau selalu bisa meminta penjelasan kepadaku mengenai banyak hal yang tidak kau mengerti. Ketika Cui Chan berhenti berbicara, ruangan itu menjadi sunyi senyap. Seolah teringat sesuatu yang lucu, Cui Chan tersenyum dan berkata, karena kau tidak bertanya apa-apa, maka izinkan aku bertanya padamu. Menurutmu bagaimana perasaan Chen Ping'an jika Guken menjawab pertanyaannya seperti ini? Guken mungkin akan tampak percaya diri dan merasa dibenarkan saat menjawab, aku tidak merasa salah. Jika kau begitu mampu, mengapa kau tidak memukuliku sampai mati, Chen Ping'an? Atau mungkin dia akan menjawab, Chen Ping'an, di mana kau saat ibu dan aku diganggu oleh orang-orang jahat di danau gulungan bambu? Pandangan Cui Dongshan kabur saat ia menatap dengan linglung pria tua berjubah Konfusianisme, bagian lain dari dirinya yang tanpa ragu telah mencapai posisi dan statusnya saat ini. Cui Chan tersenyum tipis dan berkata, pada kenyataannya, setiap orang akan merasakan kesepian dengan tingkat yang berbeda-beda seiring bertambahnya usia, terlepas dari apakah mereka membaca buku atau tidak. Beberapa orang yang lebih cerdas mungkin secara samar-samar merasakan bahwa langit dan bumi serta seluruh dunia tidak diam dan tak bergerak pada suatu saat tertentu. Beberapa orang yang merenungkan hati nurani mereka akan menerima jawaban yang kabur yang dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Apakah kau tahu apa namanya? Kau tidak tahu, karena aku baru menemukan jawabannya beberapa tahun terakhir ini. Cui Dongshan, kau berusaha melawan arus, namun kau terus-menerus terdorong mundur. Jika aku tidak mengatakannya, kau tidak akan pernah memahaminya. Ini disebut hati nurani seseorang tentang langit dan bumi. Namun, perasaan seperti ini jelas tidak akan memungkinkan seseorang untuk menikmati kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya, itu hanya akan membuat seseorang merasa semakin terganggu dan tidak nyaman. Hal ini berlaku terlepas dari apakah orang tersebut baik atau buruk. Cui Chan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, oh, benar. Saat kau menghabiskan waktu di Akademi Tebing Gunung Negara Suiraya, aku memberitahu Tuan Dewa Tua tentang ide-ide yang kita hasilkan saat itu, membantunya melepaskan simpul kecil di hatinya. Pikirkanlah, seseorang seperti Tuan Dewa Tua membutuhkan hampir 10.000 tahun untuk mengatasi satu rintangan dalam pikirannya, jadi menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan Chen Ping'an? Terlebih lagi, jika itu aku dan bukan kau,
aku pasti tidak akan menangis tak terkendali hanya karena jawaban Chen Pingan yang tidak disengaja. Pikirkan lagi, jawaban yang sama sekali berbeda dari apa yang dikatakan sarjana tua itu saat itu. Ya, persis seperti kau yang menangis sekarang. Cui Dongshan mengangkat satu tangan dan menutup matanya. Kau bahkan tak sanggup lagi memarahiku dan memanggilku bajingan tua, Cui Chan terkekeh. Dari kelihatannya, kau benar-benar patah hati dan hampir sama menyedihkannya dengan Chen Pingan. Namun, tak perlu terburu-buru, dan tuanmu akan menjadi lebih menyedihkan dan patah hati darimu dalam sekejap. Cui Dongshan bersandar dan jatuh ke lantai, air mata dan ingusnya bercampur saat dia terisak. Cui Chan tanpa ekspresi berkata, jika aku ingat dengan benar, pertama kali kita mengalami pola pikir yang menyedihkan seperti itu adalah sudah sangat lama sekali, ketika kita masih berada di lantai atas perpustakaan kitab suci di kampung halaman kita, yang tangganya telah dihilangkan oleh kakek. Usia kita hampir sama dengan usia tubuhmu saat ini, dan kita sangat marah sehingga kita menantang kakek dengan sengaja merobek selembar halaman dari kitab suci yang paling dikaguminya, menggunakannya untuk membersihkan pantat kita setelah buang air besar. Ketika kakek melihat halaman kotor yang kami buang di perpustakaan kitab suci, dia tidak marah besar, juga tidak memarahi kami dengan geram. Bahkan, dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia hanya mengembalikan anak tangga ke tempatnya sebelum pergi. Cui Chan tersenyum dan melanjutkan, sebenarnya, aku hanya memberitahu penguasa kuno itu setengah dari hal-hal yang relevan. Yaitu, sifat manusia yang lemah dan rapuh memiliki kekuatan tersembunyi, yang oleh generasi mendatang digambarkan sebagai apa yang disebut empati, sinestesia, dan welas asih. Kekuatan tersembunyi ini dapat mendorong orang untuk melakukan tindakan yang tak terbayangkan dan bodoh di mata para dewa agung dan apatis yang memiliki pola pikir sempurna. Ini berlaku terlepas dari seberapa kuat atau berbakatnya seseorang. Sebagai contoh, orang-orang akan dengan tulus mengorbankan diri mereka demi orang lain, merasakan kebahagiaan, kemarahan, kegembiraan, atau kesedihan karena emosi orang lain, memilih kematian yang brutal demi seseorang yang baru saja mereka temui, memancarkan cahaya yang menyilaukan karena nyala api kecil di hati mereka, bernyanyi dengan lantang dan penuh semangat saat mereka berjalan menuju kematian, dan dengan rela membiarkan orang lain menggunakan mayat mereka untuk naik lebih tinggi lagi. Mereka akan membantu generasi mendatang melangkah lebih jauh mendaki gunung, akhirnya mencapai puncak gunung dan pagoda giok tempat mereka dapat menghancurkan segalanya. Mereka dapat memusnahkan para dewa yang memandang rendah dunia dan memperlakukan kekayaan umat manusia sebagai dupa dan makanan. Cui Chan tersenyum lagi, menjelaskan, namun, ini baru setengah cerita. Setengah bagian lain dari sifat manusia adalah seseorang yang pada dasarnya tidak bermoral dan akan melakukan apa saja demi bertahan hidup. Serendah dan sepenting apapun orang ini, mereka akan menganggap diri mereka sebagai makhluk yang unik dan penting. Dengan demikian, tak terhitung banyaknya individu seperti itu yang mendambakan untuk terus hidup lebih lama, dan hidup lebih baik. Kita tidak menyadari bahwa kita sudah mengetahui prinsip-prinsip penting tersebut. Dipengaruhi oleh sifat yang ditanamkan para dewa dalam diri kita ketika mereka membesarkan dan melatih kita, kita bersaing dan berjuang untuk prinsip yang paling penting. Karena hanya ada satu prinsip seperti itu, kita hanya bisa merebutnya dari orang lain untuk memelihara dan mengembangkan prinsip kita sendiri. Pengejaran semacam ini tidak ada habisnya dan abadi. Cui Chan menunjuk ke arah Chen Pingan dan kereta kuda, sambil berkata, Guken mungkin tidak mengetahui tentang perjuangan dan kesulitan Chen Pingan, sama seperti Chen Pingan mungkin tidak mengetahui tentang pikiran Qi Jingchun saat itu. Pria tua berjubah Konfusianisme itu menarik jarinya dan bertanya sambil tersenyum, jadi, mengapa kau tidak menebak sesuatu? Ketika Qi Jingchun memegang payung untuk Chen Pingan saat mereka berjalan di sepanjang jalan di luar toko obat keluarga yang untuk terakhir kalinya, Qi Jingchun sudah memberikan alasan agar Chen Pingan tidak merasa bersalah di masa depan. Namun, aku merasa ada satu hal yang patut dipertimbangkan. Saat itu, apakah bocah dari Gang Fas Tanah Liat itu sudah menebak bahwa dialah bidak go penting yang digunakan untuk memicu kematian Qi Jingchun? Cui Chan berbalik, tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Cui Dongshan telah memblokir semua indranya. Cui Chan terus mengamati kedua gulungan lukisan itu, sambil bergumam dalam hati, Pak Tua, apa yang akan Anda katakan jika melihat hal-hal ini? Mehem, Anda pasti akan menarik janggut Anda dan berkomentar, sama sekali tidak bagus.
Cui Chan tiba-tiba tersenyum mengejek dan berseru, jika kita melihat benua daun payung yang sangat luas ini, ternyata hanya Sun Yuan yang tidak buta. Sungguh tak terbayangkan. Cui Dongshan terbaring telentang di lantai seperti orang mati. Cui Chan berbalik dan bertanya dengan lantang, kalimat mana yang kau tulis di selembar kertas di dalam kantong brokat itu? Hanya itu yang membuatku penasaran. Jangan pura-pura mati. Bahkan jika kau telah menutup jembatan keabadianmu, aku tahu kau masih bisa menebak pikiranku. Aku tahu kau setidaknya sepintar ini, Cui Dongshan. Cui Dongshan tetap tak bergerak, bersikeras berpura-pura mati hingga akhir hayatnya. Di jalan tersibuk di kota Pondwater yang dipenuhi orang, tempat yang paling tidak mungkin menjadi lokasi pembunuhan, terjadi upaya pembunuhan yang intens dan menegangkan. Ada seorang kultivator pedang tingkat 8 dari Kekaisaran Vermilion bercahaya, seorang seniman bela diri tingkat 8, dan seorang kultivator formasi tingkat inti emas yang telah menyiapkan formasinya. Persiapan ini berjalan sempurna, namun hasilnya sangat mengecewakan para penonton. Pertama, upaya pembunuhan itu terlalu mendadak, dan kedua, kesimpulannya datang terlalu cepat. Kereta kuda kedua hancur berkeping-keping, memperlihatkan seorang wanita berkerah terbuka yang mengenakan topi berkerudung. Dia membiarkan pedang terbang terikat milik kultivator pedang tingkat 8 menembus jantungnya saat dia membunuh seniman bela diri tingkat formasi sayap yang menyerang dengan satu pukulan. Dia mencabut jantung seniman bela diri itu, menggenggamnya erat di tangannya dan menelannya dalam sekali teguk sambil melompat pergi. Kemudian dia mengejar kultivator pedang itu, memukul punggungnya dengan pukulan dan menghancurkan armor gagak emas militernya dengan brutal. Dia lalu menusuk dadanya dengan jari-jarinya dan sekali lagi mencabut jantungnya, melayang di udara tanpa melihat mayat yang jatuh ke tanah. Dia membiarkan jiwa kultivator pedang yang baru lahir itu melarikan diri ke kejauhan bersama inti emasnya. Ini adalah sesuatu yang telah dia diskusikan dengan tuannya sebelumnya. Tidak akan ada lagi kesenangan yang bisa didapatkan jika dia membunuh mereka semua sekaligus. Sebenarnya, wanita yang disebut-sebut berkerah terbuka itu tak lain adalah ikan lele kecil milik Guken. Diam-diam, teknologi itu sudah maju ke tingkat awal. Kekuatan tempur naga banjir tingkat awal setara dengan kekuatan seorang seniman bela diri tingkat 9 ditambah seorang kultivator tingkat awal. Namun, ikan lele kecil itu bukanlah naga banjir biasa, melainkan salah satu dari sedikit keturunan yang tersisa dari 5 naga sejati. Ia berjalan menuju kereta pertama, sambil tetap mengunyah jantung kultivator pedang tingkat 8 dengan hati-hati. Ini adalah makanan lezat, santapan nikmat yang sangat sulit ditemukan di danau gulungan bambu. Guken masih mengenakan pakaian resmi berwarna hijau gelap saat ia melompat turun dari kereta kuda, dan Lu Caisang mengikuti di belakangnya. Guken tiba di depan ikan lele kecil itu dan mengulurkan tangan untuk membersihkan sudut mulutnya, sambil mengeluh, ikan lele kecil, sudah berapa kali kukatakan padamu? Kau tidak boleh makan dengan cara yang kasar seperti itu. Apakah kau masih mau duduk di meja makan dan makan bersama ibu dan aku di masa depan? Ikan lele kecil itu tersenyum malu-malu dan menoleh ke samping karena merasa canggung. Rasa dingin menjalar di punggung Lu Caisang. Guken berjalan dengan angkuh menghampiri kultivator tingkat inti emas yang berdiri di pinggir jalan dan tak berani menggerakkan ototnya sedikit pun. Orang-orang di sekitarnya telah surut seperti air pasang. Kultivator formasi itu tidak membeku di tempat karena ketakutan akibat kemauan yang lemah. Sebaliknya, tatapan binatang buas yang mengerikan itu telah tertuju padanya, yang berarti kematian pasti jika dia berani bergerak. Guken meletakkan tangannya di dalam lengan bajunya yang berlawanan, berjalan melingkari kultivator formasi tingkat inti emas yang tampak seperti wanita biasa. Pada akhirnya, dia berdiri di depannya dan meratap, "Ah, sayang sekali penampilanmu begitu lusuh, Bibi. Kalau tidak, aku bisa saja mengampuni nyawamu." Wanita itu langsung berlutut dengan bunyi gedebuk, memohon, "Guken, tolong selamatkan nyawaku. Aku bersedia mengabdi padamu di masa depan." Guken tersenyum dan tetap diam, seolah sedang mempertimbangkan untung dan ruginya. Ikan lele kecil itu sudah tidak lagi mengenakan topi berkerudungnya, namun masih berpakaian seragam yang biasa dikenakan wanita berkerah terbuka saat bepergian keluar. Ia bersendawa puas, lalu buru-buru menutup mulutnya. Guken berbalik dan menatap tajam ikan lele kecil itu. Lalu dia menoleh ke Lu Caisang dan bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana?
Kau tidak mengikutiku dan makan debu tanpa alasan, kan? Senyum mempesona terpancar di wajah Lu Caisang saat dia mengangguk sebagai jawaban. Jika dia tidak seperti ini, maka dia tidak akan menjadi iblis muda terbesar di danau gulungan bambu sebelum Guken naik ke puncak. Guken memutar lehernya dan terkekeh, Lu Caisang, kenapa kau tidak mengulangi kepada bibi ini peraturan yang pernah kuumumkan kepada seluruh danau gulungan bambu di masa lalu? Pulau Ciangorge telah dilanda banyak serangan mendadak dan upaya pembunuhan di masa lalu, namun secara mengejutkan Guken menyuruh Liu Zimao, penguasa sejati pemutus sungai yang sedang marah, untuk tidak mengikuti petunjuk dan mengejar dalang yang bersembunyi di balik layar, entah karena alasan apa. Namun, musuh-musuh mereka dan para kultivator gelandangan yang menyewa pembunuh bayaran semata-mata karena ketidaksukaan mereka terhadap kenakalan Guken bukanlah orang-orang bodoh yang tidak berakal. Mereka akhirnya berhenti mempertaruhkan nyawa atau membuang-buang uang, dan mereka tidak lagi mengirim orang-orang dalam perjalanan satu arah ke Pulau Ngarai Sian. Lu Caisang melirik wanita itu sekilas, sambil tersenyum tipis berkata, mengenai semua provokasi dan upaya pembunuhan di luar Pulau Ngarai Sian, tamu terhormat pertama yang mencoba akan dihukum mati. Orang kedua yang mencoba akan dieksekusi bersama kerabat dekatnya, menjadikan mereka pasangan dalam kematian. Orang ketiga yang mencoba akan dieksekusi bersama seluruh keluarganya. Jika mereka tidak memiliki keluarga, maka keluarga dalang akan dieksekusi. Bahkan jika dalangnya adalah orang yang menyedihkan tanpa keluarga, maka teman-teman terdekat dan seterusnya akan dieksekusi. Sederhananya, kita tidak bisa membiarkan para pelaku menderita sendirian di alam baka. Guken mengangguk dan berbalik untuk sekali lagi menatap wanita yang memiliki ekspresi ketakutan dan keputusasaan. Dia mengeluarkan satu tangan dari lengan bajunya, mengangkat 3 jari dan berkata, mengapa menyerbu menuju kematian yang sia-sia seperti ini? Balas dendam adalah hidangan yang paling enak disajikan dingin, dan bahkan 100 tahun pun tidak akan terlalu lama untuk ditunggu. Namun, kalian memang benar dalam artian siapa yang berani menantangku dalam 100 tahun ke depan. Kalian bertiga terlalu tidak kompeten. Aku ingat seorang pembunuh bayaran di Pulau Ciangorge 2 tahun lalu yang benar-benar mengesankan. Dia tidak terlalu kuat, namun metodenya sangat efektif, tiba-tiba bersembunyi di toilet dan melancarkan serangan pedang ke arahku. Dia benar-benar jenius. Seandainya mulut ikan lele kecil itu tidak terlalu cepat, aku sebenarnya enggan menghukumnya dengan kematian. Guken tetap memasukkan tangan satunya ke dalam lengan bajunya, dan ketiga jarinya masih terangkat saat ia melanjutkan, sebelum upaya pembunuhanmu, aku sudah menghadapi 3 upaya pembunuhan di luar Pulau Ciangorge. Seperti yang kukatakan pada orang sebelummu, dia perlu mengadakan reuni kecil yang menyenangkan dengan seluruh keluarganya. Mereka perlu bersatu kembali terlepas dari di mana mereka tinggal. Pelaku pertama dihukum mati, pelaku kedua dihukum mati beserta kematian seorang kerabat dekat, dan pelaku ketiga dihukum mati beserta kematian seluruh keluarganya. Ini sudah keempat kalinya, jadi hukuman apa yang seharusnya diberikan lagi? Ikan lele kecil itu menelan ludah dan menjawab, eksekusi seluruh klan. Guken berpura-pura menyadari dan berkomentar, ya, benar, memang itu masalahnya. Kemudian dia menarik kembali jarinya dan memasukkan tangannya kembali ke dalam lengan bajunya, sambil sedikit membungkuk. Inilah keuntungan berbicara dengan wanita. Mereka seringkali lebih pendek darinya, jadi dia tidak perlu menengok ke atas saat berbicara. Ini menghemat banyak tenaga. Guken terkekeh pelan dan berkata, seluruh klanmu akan dieksekusi. Namun, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan, karena ini hanyalah sebuah reuni besar. Pada masa normal, kalian bahkan tidak akan bisa mengadakan reuni lengkap meskipun saat tahun baru atau festival penting lainnya. Pada saat itu, seorang pria parubaya yang membawa pedang di punggungnya dan labu anggur di pinggangnya tiba-tiba keluar dari bawah atap sebuah bangunan yang tidak jauh dari sini. Dia langsung berjalan menuju Guken. Lu Caisang berbalik, menyipitkan matanya saat niat membunuh terpancar dari tubuhnya. Guken juga berbalik, tersenyum dan berkata, jangan khawatir, biarkan dia berjalan sendiri. Lu Caisang ragu sejenak sebelum akhirnya mengalah dan minggir. Pria paruhbaya dengan nama keluarga Chen berjalan di depan bocah laki-laki yang mengenakan pakaian resmi berwarna hijau tua. Ikan lele kecil yang sudah menjelma menjadi manusia itu tiba-tiba mundur selangkah. Guken memiliki ikatan mental dengan ikan lele kecil itu,
dan dia baru saja mengerutkan alisnya ketika orang itu menamparkan wajahnya. Ulangi lagi, tanya orang itu. Rahang Lu Caisang ternganga saat melihat ini. Hampir semua orang di jalan itu bereaksi sama. Orang itu segera mengangkat telapak tangannya lagi, menamparkan Guken dengan ganas sekali lagi sambil meninggikan suaranya yang gemetar namun tegas dan berteriak, "Guken!" Ulangi itu. Guken menoleh dan meludahkan seteguk darah ke tanah. Kemudian dia memiringkan kepalanya ke samping, dengan ekspresi senang di matanya meskipun wajahnya merah dan bengkak. "Haha, Chen Pingan, kau akhirnya datang."